Halo guys. Tidak banyak yang mengira bahwa kita akan mendapatkan episode baru secepat ini, karena ini hanya berselang hitungan jam dari leak frame terakhir yang kita terima. Saya merasa stres berat dengan hal yang sudah kita lihat di episode ini. Mulai dari kemunculan TV Man normal dengan dialognya yang toksik dan kemunculan seorang karakter wanita pertama dari ras Astro Toilet. Mungkin inilah karakter yang membuat Davuk simp atau bucin seperti informasi yang dia berikan ke elit kameramen. Saya tidak menduga bahwa Davuk akan melakukan ini. Karena betina ini merupakan bagian dari Astro Toilet, tepatnya musuh dari Aliansi dan Skibidi Toilet. Tapi sejujurnya dia sangat menggoda meskipun menyeramkan. Video kali ini tidak akan menampilkan si bocil, karena takutnya dia juga tergoda dengan karakter ini. Baik untuk mempersingkat durasi dan menghindari PC saya yang kemungkinan kejang-kejang, kita langsung saja cekidot. Episode dimulai dari bagian akhir episode 76 bagian 1. Setelah melihat saintis, kameramen POV kita melihat ke arah sekitar dan muncullah beberapa TV men yang bergegas membawa bangkai dari Astro Toilet. Masing-masing TV men ini mengucapkan sebuah kalimat, namun sejauh ini dialog inilah yang paling kejam di sepanjang series. Stop worrying about this useless trash. They're useless. Dari dialog tadi, saya merasa bahwa TV Man menyebut agen yang berada di lokasi ini tidak berguna. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari mereka. Mungkin inilah alasan TV Woman mengeluarkan emotikon sedih karena dia dan para TV Man lain harus membawa bangkai Astro Toilet ke markas TV. Bukan menyelamatkan agen yang berada di lokasi ini. Dan satu kalimat lagi yang sangat mendukung bahwa sampel dari Astro Toilet lebih penting dibandingkan dengan para agen. Samples more important. Meskipun dialog mereka terdengar sangat kejam, tapi ras TV tidak mempunyai banyak pilihan untuk saat ini. Mereka cenderung mempelajari teknologi yang digunakan musuh terlebih dahulu daripada harus bergabung dengan skuad kameramen saat ini. Karena ras TV harus menemukan cara agar teknologi dari Astro Toilet bisa mereka aplikasikan ke ras mereka. Dan jika hal ini tidak disegerakan, maka akan berdampak buruk untuk semua ras yang ada di bumi. Mengingat ras Astro yang sudah tidak terkendali saat ini. Namun dialog yang diucapkan oleh TV Man sangat melukai agen yang berada di lokasi ini. Karena mereka sangat membutuhkan bantuan agar tetap bisa bertahan dan melihat kemenangan Aliansi di hari esok. Dan pastinya situasi ini sangat sulit bagi kubu Aliansi. Satu sisi mereka harus bertahan dan di sisi lain mereka juga harus melakukan perlawanan. Jika saat ini mereka memaksakan diri untuk melawan kerasnya Astro Toilet, maka hal tersebut tidak ada artinya. Dan satu-satunya cara adalah melakukan penelitian dan mempelajari bagaimana sistem teknologi Astro Toilet itu bekerja. Agar kita bisa mengetahui peningkatan yang bagaimana yang harus dilakukan oleh Aliansi, khususnya ras TV. Karena dari ketiga ras Aliansi, ras TV tergolong ras yang memiliki teknologi paling maju. Tapi konteks ini saya kurang setuju dengan sikap dari ras TV. Karena hal ini seharusnya tidak mereka lakukan ke ras lain. Kita lanjutkan ketika POV kita melihat ke arah kameramen normal yang kita lihat di leak frame.
Saya masih bingung apakah kursi ini berjumlah lebih dari satu, karena kemarin kita melihatnya di tempat yang berbeda. Large Cameraman menyuruh POV untuk mendekat dan dia menunjukkan sesuatu dari tabletnya. Gambar awal terlihat seperti maps dalam mode GPS karena terlihat titik koordinat di mana sekarang kita berada. Dan apa yang kita saksikan dari tablet ini adalah tindakan Large TV Man yang sedang mengumpulkan agen lain untuk dibawa ke suatu tempat sebelum mereka diketahui oleh Astro Toilet. Namun lagi-lagi Large TV Man mengucapkan dialognya yang benar-benar ramah dengan menyebut para agen ini bodoh. Pada rekaman ini saya melihat karakter lama yang sekarang terlihat kembali, yaitu kamera rover. Semoga karakter ini akan memainkan perannya seperti Strider kamera. Setelah Large Cameraman memperlihatkan rekaman tersebut, dia menyuruh POV untuk pergi ke arah sana. Perjalanan ini akan ditemani oleh Giant Skibidi beserta mutan jenis baru yang sudah standby di atas toilet. POV kameramen segera bergegas menaikkan para temannya dan tepat setelah dua kameramen ini naik, kalian bisa perhatikan kursi legend ini bergerak dengan sendirinya. Rupanya kursi ini bisa berpindah dan saya akan tunjukkan sesuatu yang membuat kalian meyakini bahwa kursi ini dapat berpindah-pindah mengikuti POV. Astro Toilet mulai melakukan serangan dari kejauhan dan kita segera pergi ke arah yang ditunjukkan tadi. Dalam perjalanan, kita juga mendapatkan sejumlah serangan dari Astro. Dada gua sakit. Dalam perjalanan ini, kalian pasti melihat cahaya hijau yang bergerak seperti kilat menabrak truk Astro. Tidak hanya sekali, cahaya ini muncul 2 kali di depan kita. Dan sekarang akan saya tunjukkan benda apa yang menabrak tentara Astro ini. Kursi, guys. Ya, ini adalah sebuah kursi terbang dengan kecepatan tinggi. Dan cahaya hijau yang kedua juga sama, yaitu kursi. Saya cermati dari kedua kursi ini memiliki motif yang berbeda. Mungkin kursi tersebut tidak sama karena di awal kita melihat 2 buah kursi ajaib pada tempat yang berbeda. Dan setelah kedua kursi yang kita lihat barusan, ternyata masih terdapat 1 kursi di lokasi ini. Jadi total kursi yang kita lihat di episode ini berjumlah 4. Rahasia ini masih belum terungkap dan tentunya rahasia dari kursi ini akan segera kita ketahui di masa mendatang. Kita lanjut ketika POV dan agen lainnya terkena efek ledakan dari Astro Toilet. Kesedihan sangat terasa di scene ini. Di mana dulunya musuh kita adalah Skibidi Toilet, melainkan sekarang mereka adalah sahabat yang ikut berjuang melawan kejamnya Astro. Silakan tekan like untuk memberi penghormatan kepada bro kita. Setelah ini kita berlari keluar dari area kota dan menuju area hutan untuk menyelamatkan diri. Situasi ini sangatlah sulit karena kita sama sekali tidak bisa bersembunyi dari pasukan Astro. Dan akhirnya kita sekarang berada di titik terakhir, di mana upaya menyelamatkan diri ini menjadi sia-sia karena kita sudah dikelilingi oleh Astro yang berukuran besar. Di scene ini kita juga melihat penampakan Secret Agent yang mengamati dari dalam bangunan. Mengetahui kenyataan yang terjadi, Skibidi Mutan meletakkan senjatanya, kemudian menghela nafas dan sampai akhirnya sesuatu yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan terjadi di episode ini. Astro Duchess. Ini adalah karakter baru yang dikonfirmasi oleh Davuk bahwa di episode ini akan ada karakter yang membuat Davuk sim atau bucin. Dan teori tentang frame bocoran yang kita lihat kemarin ternyata tidak terlalu jauh. Karena di pembahasan kemarin, saya mempunyai keyakinan bahwa gambar ini adalah sebuah senjata. Dan sekarang senjata tersebut ternyata digunakan oleh Astro Duchess. Dia memiliki model yang mirip dengan Magnetizer Astro. Dan dia juga memiliki perisai seperti Astro Juggernaut. Dan pada area wajah terdapat sebuah simbol. Mungkin simbol ini adalah tanda tingkatan atau pangkat dari ras Astro. Astro Duchess tidak hanya membunuh agen kecil, melainkan dia juga menarik POV kameramen. POV kameramen tidak bisa menghindar dari kejadian ini.
Dan di sisa waktu yang tersisa, POV kameramen mengacungkan jari tengah sebelum dirinya tercabik oleh Astro Duchess. Saya ingin meluruskan sesuatu di scene ini. Setelah bagian tubuh bawah POV kameramen terlepas, kita melihat sebuah cairan putih yang keluar tak terbendung. Dan pasti otak kalian langsung salto dan muter-muter dengan kecepatan unlimited. Hal ini dikonfirmasi oleh Davuk bahwa telah terjadi sedikit kesalahan di scene ini, di mana saat dirender seharusnya warna partikel ini tidak putih, melainkan sedikit kekuningan seperti partikel yang biasanya kita lihat. Dan Davuk akan memperbaiki hal ini pada kompilasi season 25. Selain memiliki kemampuan menarik sang lawan, Astro Duchess juga memiliki insting yang sangat kuat. Perisai yang dia gunakan seketika berfungsi saat dirinya diserang oleh Skibidi Toilet. Kemampuan ini mengingatkan kita ke episode 73 saat G-Man berhadapan dengan para Titan. Selain itu, dia juga mempunyai laser yang dia keluarkan dari matanya. Setelah Skibidi Toilet berhasil dia bunuh, UFO Toilet datang seperti sedang membawa pesan penting yang dia katakan dengan bahasa Skibidi. Di scene ini juga mirip dengan episode 60 di mana kala itu UFO Toilet berbicara bahasa Skibidi bersama G-Man. Namun di episode 60, G-Man berkata nis-nis pada akhir dialognya, sedangkan Astro Duchess berkata yes. Dan setelah mereka selesai berdialog, Astro Duchess mengedipkan satu matanya dan bergegas pergi meninggalkan lokasi ini. Sementara di kejauhan terlihat Astro Toilet yang sedang melanjutkan misinya, yaitu meratakan kota ini. Dan episode ini ditutup dengan kematian dari POV kameramen. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada hal yang terlewatkan, kalian bisa bantu tuliskan di kolom komentar. Saya Anak Alit, sampai jumpa.